Revolusi industri generasi 4.0 ini tidak hanya menyediakan peluang, tapi juga tantangan dan dampak yang sangat besar. Karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini sudah bisa menjadi pemicu revolusi industri yang diikuti oleh implikasi lain seperti pengangguran, lalu ada kompetisi manusia versus mesin, dan tuntutan kompetensi yang semakin tinggi. Lalu, Profesor Dewi Korita Karnawati berpendapat bahwa revolusi industri 4.0 dapat menghapus 35% jenis pekerjaan dalam 5 tahun mendatang. Dan bahkan pada 10 tahun mendatang, jenis pekerjaan yang hilang bisa naik menjadi 75% pada tingkat kepersenan di 10 tahun yang akan mendatang ini. Nah, hal ini disebabkan karena apa? Karena pekerjaan yang mulanya dikerjakan dan diperankan oleh manusia secara bertahap, lambat laun digantikan oleh teknologi digitalisasi mesin, seperti itu. Nah, lalu apa dampak revolusi industri terhadap bisnis konvensional? Nah, bisnis e-commerce merupakan salah satu bentuk hasil revolusi industri yang ada di tengah-tengah kita sekarang ini, yang memberikan dampak terhadap pelaku bisnis konvensional. Menjalankan bisnis konvensional di tengah maraknya bisnis e-commerce itu juga menjadi tantangan tersendiri, karena pesatnya bisnis e-commerce ini membuat persaingan di dunia bisnis menjadi semakin ketat, baik itu persaingan dengan sesama pelaku bisnis konvensional dan bisnis e-commerce. Padahal sebenarnya bisnis konvensional itu tidak selamanya buruk loh. Ia juga memiliki beberapa keunggulan di mana penjual dan pembeli dapat bertransaksi langsung secara tatap muka, dan seorang pembeli dapat mengetahui langsung produk apa yang ditawarkan, lalu produk apa yang diinginkan, kualitas produk itu seperti apa. Namun kekurangan dari bisnis konvensional ini juga ada. Seperti yang telah dijelaskan Mbak Sarsa tadi di bagian pertama, yaitu ada dampak revolusi 4.0 ini mengakibatkan bahwasanya teknologi ini sangat berpengaruh kepada kehidupan dari masa ke masa. Nah, termasuk pertumbuhan bisnis startup, di mana bisnis startup ini merupakan salah satu akibat adanya atau akibat dari revolusi 4.0. Nah, bisnis startup ini merupakan sebuah perusahaan yang baru didirikan atau yang dikembangkan untuk layanan yang lebih inovatif dan memiliki potensi untuk membuka pasar baru ataupun menciptakan pasar yang sudah ada. Nah, bisnis startup sendiri merupakan perusahaan awal atau perusahaan layanan yang lebih inovatif yang dipengaruhi oleh teknologi akibat adanya tadi revolusi 4.0. Nah, yang menjadi indikator dalam pengkategorian tingkatan startup adalah nilai valuasi. Nah, nilai valuasi ini sangat penting dalam tingkatan bisnis startup. Karena apa? Karena menentukan harga pasar dan kinerja perusahaan dalam masa kedepannya. Nah, valuasi ini memperlihatkan bahwa kinerja perusahaan berdasarkan penggunaan aset yang kemungkinan masih lebih rendah ataupun masih tinggi daripada pasar yang serupa. Nah, tingkatan startup ini dikategorikan berdasarkan kasta. Nah, untuk kasta pertama ini adalah kita sebut sebagai startup crush, di mana istilah crush ini digunakan untuk perusahaan yang masih terbilang kecil atau baru saja dirintis. Nah, sehingga nilai valuasi dari perusahaan ini masih terbilang sedikit, meskipun nilai valuasinya masih kecil, namun perusahaan ini dalam kategorinya ini sangat ulet dan giat dalam mempertahankan perusahaannya ini untuk bisa bersaing di jajaran atau setara dengan yang lain lah. Tidak menutup kemungkinan bahwasannya perusahaan ini akan naik ke level kedua. Nah, level kedua ini kita sebut dengan startup ponish. Nah, apa itu startup ponish? Startup ponish ini istilah yang digunakan untuk perusahaan startup yang telah mencapai tingkatan valuasi 10 juta dolar atau sekitar 140 miliar rupiah. Nah, ini menunjukkan bahwa perusahaan ini telah mencapai atau telah berhasil dalam mengembangkan bisnisnya. Jadi ada satu tingkatan level dari
tingkatan startup ke crash, sehingga dalam tingkatan ini kemampuan perusahaan ini bertambah. Nah, bertambahnya ini sangat sedikit demi sedikit. Nah, ciri khas dari level kedua ini atau startup ponis ini adalah di mana dalam perusahaan ini untuk mempertahankan tetap pada level startup ponis ini, para investornya ini akan menarik atau menyuntikkan dana tambahan karena melihat potensi yang lebih lanjut gitu. Nah, untuk level ketiga ini kita sebut dengan startup centaurs, di mana istilah yang digunakan untuk perusahaan startup yang telah mencapai tingkatan valuasi 100 juta dolar atau 1,40 triliun. Nah, dalam tingkatan centaurs ini perusahaan telah mencapai kesuksesannya. Jadi satu level di atas startup ponis tadi. Jadi setiap naik level ini perusahaan akan mempertahankan atau meningkatkan ketahanan perusahaan dalam mempertahankan valuasi hingga 100 juta dolar tadi yang menjadi kunci. 100 juta itu 1,40 triliun. Nah, hal ini akan menarik minat investor lebih besar untuk menyuntikkan dana lebih lanjut ke perusahaan. Dengan adanya modal tambahan itu membuat peluang untuk meningkatkan valuasi perusahaan jadi lebih besar. Dengan demikian, tingkat centaurs ini menandakan bahwa pencapaian besar bagi sebuah startup di mana perusahaan telah mencapai menarik perhatian investor kelas besar untuk potensi dan memiliki modal yang besar di perusahaan tingkat centaurs ini. Nah, level 4 ini ada startup unicorn, di mana startup unicorn ini istilah yang digunakan untuk perusahaan yang telah mencapai tingkatan valuasi 1 miliar dolar atau 14 triliun rupiah. Wow, kasta unicorn atau tingkatan unicorn ini dalam dunia startup dianggap sangat istimewa karena hanya sedikit perusahaan yang mencapai kasta ini, di mana nilai valuasinya tidak main-main, yaitu 14 triliun, sangat tinggi bukan? Nah, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan ini memiliki potensi yang sangat luar biasa untuk menarik investor masuk untuk menyuntikkan modalnya. Nah, di Indonesia sendiri contoh ini sudah ada, di mana salah satunya ada Traveloka, ada Tokopedia juga, ada Bukalapak juga. Nah, kita masuk ke level kelima. Level kelima apa? Level kelima yaitu ada startup dekakorn, di mana istilah ini digunakan untuk perusahaan yang telah mencapai tingkat valuasi sebesar 10 miliar dolar atau setara dengan 140 triliun rupiah. Wow, tingkatan dekakorn ini menandakan bahwa perusahaan ini telah menjadi salah satu terbesar di dunia. Mencapai level ini dianggap sebagai perusahaan yang sangat besar dengan potensi pertumbuhan yang sangat tinggi. Namun ada tantangannya, karena apa? Karena levelnya yang sudah dekakorn ini membuat bahwasanya investor yang akan menyuntikkan modalnya harus memiliki uang juga yang banyak. Nah, itu menjadi tantangan tersendiri bagi startup dekakorn untuk mencari investor. Nah, contohnya saja perusahaan yang pada level dekakorn ini seperti WeWork, Airbnb, Pinterest, Snapchat, Uber, Xiaomi, and yang terakhir yang sudah banyak kita dengar yaitu perusahaan penerbangan luar angkasa milik Elon Musk, yaitu SpaceX and Grab. Grab juga termasuk ke dalam startup dekakorn. Karena apa? Grab sekarang nampaknya sudah nilai valuasinya sudah tinggi, sudah merata, sudah ada di mana-mana di seluruh dunia, hampir ada, pasti ada Grab. Nah, untuk level terakhir ini ada level hektakorn, di mana hektakorn ini adalah istilah yang digunakan untuk perusahaan startup yang memiliki tingkatan valuasi 100 miliar dolar atau setara dengan 1.400 triliun rupiah. Wow, perusahaan ini menjadi perusahaan dengan nilai valuasi yang sangat besar dan biasanya menjadi pemain utama di pasar global internasional, di mana perusahaan yang mencapai tingkat hektakorn ini menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah mencapai puncak kesuksesan dalam dunia startup. Nah, hanya sedikit perusahaan yang mampu mencapai tingkatan hektakorn. Nah, seperti yang telah kita dengar bahwasanya ada seperti perusahaan-perusahaan besar yang telah mencapai hektakorn. Nah, ini contohnya saja seperti Google, Apple, Microsoft, dan Facebook. Nah, ini merupakan perusahaan-perusahaan yang sangat berpengaruh di dunia, baik itu di bidang teknologi ataupun inovasi. Nah, jadi dari 6 tingkatan tadi, nilai yang menjadi indikator sangat penting adalah nilai valuasi, di mana nilai valuasi ini sangat penting dalam menentukan tingkatan atau kasta
sebuah perusahaan masuk ke level yang mana gitu. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.